Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umban Adijaya. Saya adalah dosen tetap di Institut Manajemen Wiyata Indonesia untuk program studi manajemen. Saya kebetulan mengajar pada mata kuliah di bidang manajemen, yaitu mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Teknik pengajaran yang saya gunakan dalam pengajaran adalah metode small group discussion. Small group discussion merupakan pembelajaran dengan membentuk kelompok kecil yang mana bertujuan agar mahasiswa memiliki kemampuan dalam memecahkan masalah terkait teori ataupun permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga, saya menggunakan textbook, e-book, dan jurnal yang relevan dengan materi, serta pembahasan case study di dalam kelas yang gunanya agar mahasiswa menjadi paham terhadap mata kuliah yang saya ajarkan. Selain itu juga, untuk penilaian, saya menggunakan beberapa metode, yaitu ada kuis, presentasi, UTS, dan UAS. Agar perkuliahan terlaksana dengan baik, saya menggunakan e-learning, Zoom meeting, dan WhatsApp group yang dapat mahasiswa akses 7 kali 24 jam. Selain itu juga, untuk memperlancar perkuliahan, saya biasanya membuat kontrak perkuliahan dengan mahasiswa yang berguna agar mahasiswa tahu batasan-batasan apa saja yang dapat mereka lakukan di kelas. Saya juga menyampaikan presentasi penilaian yang saya gunakan di dalam kelas. Untuk kelancaran dalam pengajaran pada semester kali ini, mata kuliah manajemen sumber daya manusia, saya membuat rencana pembelajaran seperti berikut ini. Saya juga membuat modul perkuliahan untuk mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Sedikit saya jelaskan apa itu manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia ataupun MSDM merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi manajemen Institut Manajemen Wiyata Indonesia. Mata kuliah manajemen sumber daya manusia menitik beratkan pada kemampuan dasar mahasiswa dalam memahami pentingnya pengetahuan tentang MSDM atau manajemen sumber daya manusia yang membahas tentang pengelolaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi ataupun perusahaan, meliputi perencanaan MSDM dan fungsi operasional atau siklus MSDM berupa perencanaan tenaga kerja, rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan SDM. Mata kuliah ini juga memberikan pemahaman konseptual tentang dasar, perkembangan dan ruang lingkup serta fungsi MSDM, baik untuk sektor publik maupun bisnis dalam menunjang visi misi organisasi. Selanjutnya, mata kuliah ini juga mengkaji perlunya MSDM melakukan penilaian prestasi dan perencanaan ataupun pengembangan karir, kompensasi dan penyelesaian masalah SDM dalam suatu organisasi ataupun perusahaan. Nah, untuk kompetensinya diharapkan mahasiswa mampu menguasai konsep-konsep dan teori yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia, serta memahami implementasi konsep operasional manajemen sumber daya manusia dalam kegiatan praktiknya. Selain itu juga bisa menguasai pengetahuan faktual dan metode aplikasi etika profesi dalam menjalankan aktivitas kerja sebagai sumber daya manusia yang strategis. Berikut adalah video pembelajaran manajemen sumber daya manusia di dalam kelas. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya ya. Gimana kabarnya hari ini, sehat ya? Alhamdulillah Pak, sehat. Ya, jadi untuk pertemuan minggu ini kita kembali lagi untuk membahas mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Teorinya tentang manajemen sumber daya manusia global. Mengapa sih manajemen sumber daya manusia itu penting? Ada yang bisa ngasih tanggapan nggak? Mengapa manajemen sumber daya manusia itu sangat penting? Izin menjawab, Pak. Silakan. Suaranya nggak ada. Ya, silakan. Keberadaan manajemen sumber daya manusia sangat penting untuk mengelola para karyawan di tempat kerja untuk mencapai misi organisasi dan memperkuat budaya kerja di perusahaan. Ketika SDM dikelola secara efektif, manajer SDM dapat lebih mudah dalam merekrut
profesional baru yang memiliki keterampilan yang diperlukan perusahaan. Gitu. Baik, terima kasih Julpa atas tanggapannya. Yang lain ada nggak yang bisa ngasih tanggapan tentang mengapa manajemen sumber daya manusia itu sangat penting? Izin menambahkan, Pak. Silakan Putri. Pentingnya manajemen SDM itu karena agar perusahaan mampu menciptakan keseimbangan internal perusahaan. Lalu manajemen SDM juga mampu membantu perusahaan dalam memperbaiki kontribusi positif dari para tenaga kerja. Baik, thank you ya Putri Mariska atas tanggapannya mengapa pentingnya manajemen sumber daya manusia. Jadi rekan-rekan mahasiswa, mengapa sih manajemen sumber daya itu sangat penting bagi perusahaan ataupun organisasi ataupun bahkan suatu negara? Jadi sumber daya manusia adalah salah satu cara ya ataupun salah satu komponen yang sangat penting dalam pengembangan suatu organisasi, perusahaan ataupun negara. Sebuah negara ataupun perusahaan akan mengalami kemajuan yang sangat signifikan tergantung dari tingkat pengetahuan sumber daya manusia tersebut. Nah, misalkan sebut saja ya sumber daya manusia negara Jepang yang mereka mengalami kemajuan yang sangat pesat terhitung ketika terjadi pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. Kini Jepang menjadi salah satu negara maju di dunia yang patut kita contoh ya, bahkan negara-negara berkembang seperti Indonesia. Nah, tidak hanya Jepang ya teman-teman, tetapi banyak sekali negara-negara maju di dunia seperti Amerika, Jerman dan negara maju lainnya yang mempunyai sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas. Manajemen sumber daya manusia juga salah satu unsur yang sangat penting untuk menjadikan sebuah perusahaan ataupun organisasi menjadi maju dan mampu bersaing dengan perusahaan yang lain. Nah, Indonesia sebenarnya sangat perlu ya belajar manajemen sumber daya manusia kepada negara-negara maju seperti tadi ya Jepang, Amerika dan Jerman dan negara maju yang lain supaya pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Indonesia bisa jauh lebih maksimal dan mampu menjadikan Indonesia menjadi negara yang bersaing secara global. Nah, di sini materi selanjutnya manajemen sumber daya manusia global. Nah, manajemen sumber daya manusia global mencapai tujuan ataupun organisasi yang sudah ditentukan sebelumnya dengan menggunakan bantuan orang lain. Manajemen internasional merupakan kinerja daripada aktivitas-aktivitas manajemen yang melewati batas-batas nasional. Di sini ada beberapa ahli ya, mereka mengemukakan salah satunya Weyrich dan Kons. Dia mengatakan bahwa studi manajemen internasional memfokuskan pada organisasi perusahaan di negara-negara tuan rumah ataupun host country dengan mempertimbangkan masalah-masalah manajerial yang berhubungan dengan arus orang, barang, jasa, dan uang dengan tujuan untuk bisa memanajemeni dengan baik dalam situasi kondisi melibatkan hal-hal di luar batas wilayah nasional. Di sini juga ada menurut Samuel Ciserto, jadi manajemen sumber daya manusia global itu adalah penggunaan sumber daya global untuk mencapai tujuan organisasi tanpa memandang batasan geografis. Nah, berikutnya ini ada bidang manajemen sumber daya manusia global dikarakteristikan atau dibagi menjadi 3 pendekatan ya, atau 3 bagian. Yang pertama, manajemen sumber daya manusia global menekankan manajemen lintas budaya atau cross culture management, yaitu melibatkan perilaku manusia dalam organisasi dari perspektif internasional. Yang kedua, dikembangkan dari perkembangan industri, komparatif dan literatur manajemen sumber daya manusia yang berusaha untuk menggambarkan dan menganalisis sumber daya manusia di beberapa negara. Terus yang ketiga, berusaha untuk memberikan fokus pada aspek manajemen sumber daya manusia di perusahaan multinasional. Oke, berikutnya. Nah, fungsi MSDM itu ada 5 ya, rekan-rekan mahasiswa. Ada perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, kepemimpinan, dan pengendalian.
Nah, saya pikir kalian untuk yang fungsi manajemen ini hampir sama dengan fungsi MSDM ini hampir sama dengan fungsi manajemen ya, yang mungkin kalian sudah pernah belajar sebelumnya. Oke, dari fungsi manajemen sumber daya manusia ini ada nggak yang bisa menyampaikan pendapatnya? Perencanaan itu seperti apa? Pengorganisasian, penyusunan staf, kepemimpinan dan pengendalian. Ada yang bisa memberikan tanggapan? Silakan. Putri, boleh? Perencanaan itu seperti apa sih dalam manajemen sumber daya manusia? Baik, Bapak, perencanaan sumber daya manusia adalah proses analisis dan identifikasi yang dilakukan organisasi terhadap kebutuhan akan sumber daya manusia, sehingga organisasi tersebut dapat menentukan langkah mana yang harus diambil agar tercapai perencanaan tersebut. Baik, terima kasih. Kalau pengorganisasian seperti apa, Putri? Atau Firly, silakan. Pengorganisasian. Eka, silakan bisa menyampaikan pendapatnya. Izin menjawab, Pak. Silakan Firly. Pengorganisasian itu merupakan proses pembagian kerja di dalam tugas-tugas kecil, membebankan tugas-tugas itu kepada orang sesuai dengan kemampuannya dan mengalokasikan sumber daya serta mengkoordinasikannya dalam rangka efektivitas pencapaian tujuan organisasi, Pak. Baik, terima kasih Firly tanggapannya. Jadi rekan-rekan mahasiswa, fungsi MSDM ini dia nggak jauh berbeda ya dengan fungsi manajemen. Nah, yang pertama perencanaan. Di sini menentukan sasaran dan standar-standar dalam membuat aturan prosedur, menyusun secara menyusun rencana-rencana dan peramalan. Terus yang kedua pengorganisasian. Nah, di sini biasanya memberikan tugas yang spesifik kepada bawahan ya, seperti membuat divisi-divisi, mendelegasikan wewenang kepada bawahan, membuat jalur wewenang dan komunikasi serta mengkoordinasikan pekerjaan bawahan. Yang ketiga yaitu penyusunan staf. Nah, di sini menentukan tipe orang yang harus dipekerjakan ya, seperti menurut calon karyawan, memilih karyawan, menetapkan standar prestasi, memberikan kompensasi pada karyawan dan seterusnya. Yang keempat ada kepemimpinan. Di sini biasanya mendorong orang lain untuk menyelesaikan pekerjaan, mempertahankan semangat kerja, motivasi karyawan ataupun bawahan. Dan yang terakhir yaitu pengendalian. Biasanya di sini menetapkan seperti kuota penjualan, standar kualitas atau tingkat produksi. Bahkan memeriksa untuk melihat bagaimana prestasi yang dicapai dibandingkan dengan standar-standar ini. Melakukan koreksi jika dibutuhkan. Baik, sejauh ini apakah ada yang mau bertanya? Silakan. Izin bertanya, Pak. Silakan, Firly. Kan seperti yang dijelaskan yang tadi ya, penyusunan staf itu kan ada kompensasi ya. Nah, bagaimana sih kayak sebuah perusahaan itu memberikan kompensasinya kepada karyawan gitu, Pak? Dalam bentuk apa atau bagaimana, Pak? Baik, thank you. Baik, rekan-rekan mahasiswa, ada yang bisa menanggapi pertanyaan dari Firly? Intinya, bagaimana suatu perusahaan memberikan kompensasi kepada karyawan host country? Ada yang mau menanggapi? Tidak ada. Jadi gini ya, untuk pertanyaan Firly, bagaimanakah perusahaan memberikan kompensasi kepada karyawan host country? Jadi masalah yang paling kompleks terkait dengan manajemen sumber daya manusia di era global adalah kompensasi, teman-teman. Biasanya perusahaan yang berada di negara yang berbeda memiliki norma yang berbeda pula.
dalam memberikan kompensasi pada karyawan. Nah, di sini manajer dituntut untuk lebih cermat dalam menggunakan kompensasi sebagai alat motivator. Nah, perusahaan juga harus mempunyai standar kebijakan gaji berdasarkan data global ya. Hal ini bukan berarti mereka harus memberi gaji yang sama untuk pekerjaan yang sama di negara yang berbeda. Nah, dalam penyusunan program kompensasi internasional, suatu perusahaan harus yakin terlebih dahulu bahwa struktur budaya dan keyakinan di negara tersebut mempengaruhi program kompensasi yang akan diterapkan. Jadi pada intinya, bagaimana perusahaan memberikan kompensasi kepada karyawan harus melihat ya yang berlaku di suatu negara tersebut atau secara global ya, data secara internasionalnya. Seperti itu ya, Firly ya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Baik, terima kasih. Kita lanjut ya. Nah, di sini selanjutnya ada globalisasi dalam manajemen sumber daya manusia. Jadi, globalisasi manajemen sumber daya manusia adalah proses kesetaraan dalam menyiapkan tenaga kerja yang dapat bersaing dengan ukuran global, serta dapat dijadikan sebagai standar sumber daya manusia. Faktor yang mempengaruhi globalisasi manajemen sumber daya manusia seperti politik, hukum, ekonomi, dan kebudayaan. Nah, di sini juga dengan pengaruh tersebut maka akan tumbuh organisasi global, perusahaan multinasional, dan ekspor impor. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya, langkah-langkah melakukan globalisasi. Ada 4 ya, rekan-rekan mahasiswa. Yang pertama, mengamati situasi global. Nah, di sini pengamatan meliputi membaca jurnal dan laporan-laporan sumber-sumber bacaan lain. Selain itu juga bertemu dengan orang-orang dalam konferensi serta seminar teknik ilmiah. Yang kedua, yaitu membina hubungan dengan perguruan tinggi dan organisasi riset. Nah, perusahaan yang aktif dalam litbang mancanegara seringkali mempunyai proyek-proyek kerja dengan akademik-akademik asing dan ada kalanya mengikat kesepakatan konsultasi dengan mereka. Yang ketiga, meningkatkan ketampakan global perusahaan. Nah, di sini cara yang lazim digunakan perusahaan untuk menarik perhatian global adalah ikut serta berperan dalam pameran-pameran dagang, mengedarkan brosur tentang produk dan hasil temuan mereka, serta mengundang konsultasi ahli teknologi ataupun ahli teknologi. Yang keempat, menyelenggarakan proyek riset kerjasama. Nah, di sini beberapa perusahaan melibatkan diri dalam proyek riset bersama dengan perusahaan asing untuk memperluas kontak mereka ya, di sini juga mengurangi pengeluaran, mengurangi risiko di pihak masing-masing mitra atau mencegah masuknya pesaing ke pasar mereka. Berikutnya evolusi MSDM global ya. Nah, di sini ada 2, MSDM domestik dan evolusi MSDM internasional. Kalau untuk MSDM domestik, ini mencakup isu-isu seperti konsultasi pekerjaan, pelatihan keterlibatan karyawan, dewan kerja, dan berunding bersama. Yang kedua, untuk evolusi MSDM internasional, menurut Morgan 1986, MSDM internasional menjadi semakin kompleks sebagai adanya tipe karyawan baru dengan atribut unik dianggap sebagai dari kegiatan manajemen sumber daya manusia internasional ataupun global. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi MSDM global ada faktor politik, ekonomi, dan budaya. Untuk faktor politik di berbagai negara sistem hukum berbeda dalam hal sifat dan stabilitas. Perusahaan internasional memungkinkan harus memutuskan secara strategis kapan harus tunduk pada hukum dan peraturan negara tuan rumah dan kapan harus mengabaikan karena alasan-alasan operasional ataupun politik. Yang kedua, faktor ekonomi berhubungan dengan persoalan hukum dan budaya serta negara-negara yang berbeda memiliki sistem ekonomi yang berbeda pula. Yang ketiga, faktor budaya ataupun culture
terdiri atas kekuatan sosial yang mempengaruhi nilai-nilai keyakinan dan tindakan-tindakan sekelompok orang yang berbeda. Pengaruh kebudayaan menimbulkan peralasan penting lainnya yang mempengaruhi manajemen sumber daya manusia internasional. Nah, tantangan MSDM internasional ataupun transformasi MSDM, ada perubahan terjadi pada dua tingkatan, ada perubahan fundamental dan kapasitas untuk berubah. Terus berikutnya tantangan MSDM bisnis internasional ada mulai dari penyebaran, diseminasi pengetahuan dan inovasi, dan identifikasi pengembangan bakat secara global. Nah, selanjutnya ada perbedaan MSDM internasional dengan MSDM domestik. Yang pertama, MSDM internasional lebih luas fungsinya yang harus ditangani, contoh pajak, gaji, dalam mata uang asing, keluarga, pekerjaan, dan lain-lain. Terus ada juga keterlibatan dalam kehidupan pribadi. Contohnya akomodasi, budaya sekolah, lokasi yang aman, dan lain sebagainya. Yang ketiga, sistem yang berbeda untuk lokasi geografis yang berbeda. Yang keempat, berhubungan dengan berbagai lembaga, beragam pemerintah, politik, dan agama. Dan yang terakhir, meningkatkan resiko-resiko. Contohnya itu kesehatan dan keamanan. Nah, jadi kesimpulannya, manajemen sumber daya manusia adalah pencapaian tujuan organisasi yang sudah ditentukan sebelumnya dengan menggunakan bantuan orang lain. Manajemen sumber daya manusia pada suatu negara sangat penting guna perkembangan negara tersebut, sekaligus salah satu tameng dari tergusurnya perekonomian negara dengan berlakunya globalisasi dengan yang sudah berjalan. Nah, manajemen sumber daya manusia global ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti hukum, politik, ekonomi, budaya yang di setiap negara itu berbeda-beda. MSDM internasional lebih luas fungsinya. Yang harus ditangani, contohnya pajak, gaji, dalam bentuk mata uang asing, keluarga, pekerjaan, dan lain-lain. Sehingga ada kemungkinan timbulnya masalah. Satu tantangan terbesar bagi MSDM global pada umumnya adalah perbedaan kebudayaan antar negara. Pemilihan karyawan untuk suatu pekerjaan dan sebagai alat untuk mengembangkan dan mempromosikan budaya perusahaan harus memperhatikan staffing policy ataupun polis. Baik, rekan-rekan mahasiswa, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada, Pak. Silakan. Izin bertanya. Silakan. Yang udah tadi Bapak jelasin kan dari pengertian MSDM, faktor sama mempengaruhi evolusi MSDM, tantangan dan lain-lainnya. Itu menurut Bapak apa yang perlu dipersiapkan, Pak, buat kita-kita supaya SDM ini yang berkompeten di era sekarang dan yang akan mendatang dengan semua perubahan yang mungkin akan terjadi tuh untuk kita tuh gimana gitu, Pak? Baik, terima kasih Eka Nagiza ya. Baik, rekan-rekan mahasiswa, ada yang mau menanggapi pertanyaan dari Eka? Silakan. Ada? Oke, kalau nggak ada, jadi inti pertanyaannya apa yang perlu dipersiapkan oleh mahasiswa untuk menjadi sumber daya manusia yang berkompeten di era sekarang dan yang akan mendatang. Nah, yang perlu kita lakukan sebenarnya banyak ya. Mungkin salah satunya, yang pertama kita bisa mengambil pelatihan-pelatihan skill secara profesional. Misalkan kalau kalian ini kan di bidang manajemen ya, kalian bisa mengikuti pelatihan yang secara profesional, misalkan ngambil keahlian apa yang bisa berhubungan dengan pekerjaan kalian nanti. Atau pelatihan MSDM, nah itu juga penting ya teman-teman untuk meningkatkan kompetensi kalian. Karena di zaman sekarang yang dilihat itu bukan cuma sekedar ijazah ya ataupun nilai, tapi skill apa yang kalian miliki selain dari ijazah misalkan. Terus mengambil job ataupun tanggung jawab pekerjaan yang lebih besar. Nah, di sini artinya jangan cuma cepat puas dengan misalkan ya udahlah saya bekerja sekarang ini
jabatan saya staf misalkan. Tapi kalian juga harus berani mengambil resiko dengan jabatan ataupun tanggung jawab yang lebih besar. Sehingga itu akan menjadikan diri kalian mumpuni ya kemampuannya. Misalkan dengan kalian berani mengambil job ataupun tanggung jawab yang lebih besar, kalian akan mempunyai kemampuan dalam memimpin. Terus selain itu juga kita bisa melakukan riset ya ataupun perbandingan skill yang lagi dibutuhkan saat ini atau yang akan datang. Contoh, sekarang lagi marak banget media sosial ya, lagi happeningnya. Kita bisa cari uang di situ. Kita kalau ada skill kita bisa bikin jadi konten kreator. Kalau kita punya skill edit video kita juga bisa menghasilkan. Jadi ini kita juga harus perlu meriset diri kita dengan apa yang terjadi saat ini ya. Jadi untuk saat ini kita mencari uang ataupun bekerja nggak harus di kantoran lagi, tapi dari jarak jauh ataupun dari rumah kita menghasilkan uang yang lebih besar. Terus kita juga bisa melakukan rotasi kerja, artinya kita itu harus menguasai beberapa skill ataupun kemampuan. Misal si Eka ataupun Firly di organisasi ataupun perusahaan tempat bekerja nanti dia bagian staf keuangan misalkan atau HRD. Nah, kalian juga harus mempunyai skill ataupun kemampuan di luar itu. Misalkan kalau kalian di staf HRD, kalian juga punya kemampuan bisa di keuangan ataupun marketing dan seterusnya. Sehingga kalau kalian mempunyai kemampuan lebih dari satu, itu akan menjadi nilai plus ataupun lebih untuk kalian. Terus selanjutnya bisa membangun teamwork ya dengan siapapun, terutama dengan rekan kerja. Karena organisasi ataupun perusahaan itu tidak akan bisa berkembang sendiri tanpa karyawannya melakukan ataupun membangun tim yang baik di dalamnya. Dan yang terakhir harus menjadi personal yang baik ya. Ini wajib kita punya setiap orang. Kalau kita memiliki personal yang baik, hubungan dengan siapapun ya, terutama dengan rekan kerja ataupun atasan itu akan lebih baik sehingga akan memudahkan pekerjaan kita ataupun akan memudahkan suatu organisasi itu untuk mencapai tujuan. Jadi seperti itu ya rekan-rekan mahasiswa. Terima kasih atas kehadirannya kali ini dalam pertemuan materi kali ini. Lebih dan kurang saya minta maaf. Sampai ketemu di minggu depan untuk materi berikutnya. Nanti untuk tugas akan saya share di grup WA ya. Untuk tugas minggu depan, resume dan tugas yang lain. Saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Thank you ya.